Nah, ini adalah part 2 dalam sesi tanya jawab kita. Bagi yang belum nonton part satunya, bisa cek ya di bawah video ini. Nah, untuk pembahasan di video kali ini, pertanyaan yang akan kita jawab ataupun yang akan kita bahas seperti ini. Bagaimana solusi praktis ketika usaha lagi sepi? Apa yang harus kita lakukan dengan hal itu? Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada usaha teman-teman kita di luar sana yang mungkin karena situasi kondisi saat ini membuat usaha yang dirintisnya menjadi sepi. Jadi dia bertanya, bagaimana solusinya? Apakah saya harus take over ataupun menjual? Jangan, ya. Masih banyak cara yang harus kita lakukan. Itu yang kita bahas di video kali ini. Tetapi biar spesifik, ya, kita ambil satu contoh, ya. Walaupun contoh dalam usaha ini tidak seperti usaha Anda, pasti Anda bisa mengkaitkannya, mengaplikasinya, ya, di tempat usaha Anda. Jadi yang kita ambil contoh, yang kita angkat di video ini adalah usaha rumah makan. Nah, jika ada orang yang mempunyai usaha rumah makan dan saat ini mengalami sepi, omset menurun, profit tidak ada, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ya, kita harus lihat situasi. Situasi ini kenapa bisa seperti ini? Oh, lagi ada contohnya pandemi corona. Nah, menanggapi hal itu ke usaha kita, berarti di usaha kita harus meyakinkan kepada setiap pembeli bahwa tempat kita itu steril, bersih. Jadi kita harus tunjukkan kebersihan kita, lingkungan depan, baik steleng, baik dalam pengambilan makanan, apakah kita pakai masker dan apa itu ya, ataupun pakai sarung tangan, hand glove dan lain sebagainya. Apakah sudah ada hand sanitizer di tempat usaha Anda? Apakah Anda melakukan disinfektan di usaha Anda? Itu dan lain sebagainya. Yang penting mencakup penanganan atau meyakinkan customer itu yakin bahwa ketika mereka datang di usaha Anda, mereka nyaman, terbebas, mereka yakin hal itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus, ya, out of the box. Ya, jadi tim kita lihat potensi-potensi mereka. Contohnya yang tukang masaknya, bisanya apa? Oke, bisanya apa? Selain yang biasa, ada nggak lagi yang Anda bisa? Oh, saya bisa buat ini, mie ini. Biasanya cuma ayam sambal segala macam. Oh, saya bisa bikin mie tiaw, bikin bakso, bikin ini. Nah, itulah yang kita expose, ya. Jadi kita bisa mencari tempat penitipan, ya, di luar-luar sana yang berbentuk sarapan pagi kayak gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi kita bisa memasak di tempat usaha kita dan membagikan. Kita packing dia dan kita bagikan di sini. Tapi jangan cuma satu tempat penitipan, tapi kita bagi 5, 5, 5 atau 10, 10, 10, lebih banyak lebih baik. Nah, ketika contohnya kita kasih masak jam 6, kita titip setengah 7 atau jam 7, kita titip penitipan, ada itu penitipan makanan yang tinggal di perkotaan pasti tahu maksudnya ya, di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, kita titip jam 10 biasanya atau jam 11 itu sudah harus kita cek, ya, closing namanya, berapa yang laku punya kita. Nah, setelah ada sisa atau yang nggak laku, itu kan bisa kita lanjutkan untuk kita jual di rumah makan kita. Karena mungkin rumah makan kita itu bukanya jam 11 atau jam 12, jadi pas, klop penerusnya. Jadi itu. Jadi udah dapat profit dari pagi itu, yang sisa bisa dilanjutkan di rumah makan kita sampai malam mungkin. Oke? Ya, seperti itu. Jadi di-expose semua keahlian-keahlian para tim. Oke? Dan yang ketiga itu gunakan online. Ya, mau yang pertama online, mau yang kedua ini, itu tidak menjadi masalah ya. Kita tidak ada teks di sini, hanya yang terpikir yang keluar. Oke, jadi online. Online itu termasuk juga Gojek, bukan Gojek, GoFood ataupun GrabFood. Ya, jadi tempat Anda harus Anda pastikan usaha Anda sudah ada di GoFood atau di GrabFood atau sejenisnya. Dan juga harus ada di online, baik itu di Facebook, grup di kota Anda, baik di grup-grup yang Anda ikuti di WA, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu bisa memicu ada acara orang Anda yang dipanggil untuk menyediakannya, menyuplainya. Ya, itu yang ketiga. Oke, dan yang keempat. Ya, jika Anda memungkinkan tempat Anda, usaha Anda itu disewakan. Contohnya, biasanya steleng yang Anda pakai cuma satu.
tidak masalah Anda beli 2 lagi seteleng, taruh di depan. Jadi yang 2 lagi itu bisa Anda sewakan. Jadi meja-mejanya itu sama makainya, ya. Yang Anda sewakan itu orang yang nyewakan itu, kalau ada pembeli dia, itu tempat duduknya itu sama semua. Bedanya hanya di seteleng 1, seteleng 2, seteleng 3. Itu tempat masing-masing. Tetapi kalau meja, kursi dan sebagainya itu sama. Oke, seperti itu. Pasti paham. Anda sewakan jika memungkinkan. Saya rasa itu memungkinkan, Anda cari-carilah di mana space-nya di tempat Anda. Jadi dari sewa itu sudah bisa membantu membayarkan kebutuhan-kebutuhan di tempat Anda. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kita harus saving cost. Jangan sudah sepi, listrik harus membengkak, air membengkak, belanja membengkak, dan lain sebagainya. Kita harus cek by cek, ya. Kita harus cek semua itu, bukan apa-apa, supaya seimbang, ya. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Oke. Mungkin itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Kalau untuk teman-teman yang sudah punya usaha, yang saya bagikan ini adalah benar-benar yang sudah kita lakukan ataupun yang hasil dari pemikiran kita, bukan dari teori semata, ya. Ya. Oke, itu saja. Jika Anda suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang punya usaha. Oke, saya Priyono Tobing mengucapkan salam semangat, selamat berjuang, pasti kita menang. Thank you.